Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michelle Herdiani Hermansyah dari kelas C11 dengan nomor induk mahasiswa saya 101213558. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Ma'rifatul Iman untuk mengempu tugas UTS dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam atau PAI. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada Al-Hayah fi Zailalihi Tauhid atau hidup di bawah naungan Tauhid. Manusia bergantung pada apa yang menjadi naungannya. Kelak di akhirat, semua naungan ini tidak ada apa-apanya. Bahkan di dunia pun tidak membuat hati manusia berbahagia. Hidup di bawah naungan Tauhid adalah nikmat yang tidak ada yang mengetahuinya, kecuali yang merasakannya sendiri. Selanjutnya ada zat. Zat Allah itu jauh lebih besar dari yang bisa digambarkan oleh akal manusia dan lebih besar dari apa yang terbesit dalam pemikiran manusia. Karena betapapun tinggi dan cerdasnya pengetahuan akal manusia, ia tetap saja terbatas oleh kekuatan dan kemampuannya. Hal itu bukan berarti membatasi kebebasan berpikir, jumud dalam menganalisa atau penyempitan ruang gerak akal, namun itu merupakan penjagaan bagi akal agar tidak terjebak kepada jurang kesesatan. Dikatakan kepada Yahya bin Mu'adz, "Beritahukan kepadaku tentang Allah." Beliau menjawab, "Dia adalah Allah, Ilah yang Maha Esa." Katakan lagi kepada beliau, "Bagaimana dia?" "Dia Allah." Beliau menjawab, "Dia sang raja, diraja yang maha kuasa." Beliau ditanya lagi, "Di mana dia?" Beliau menjawab, "Dia benar-benar mengintai." Sang penanya tadi berkata, "Saya tidak menanyakan soal itu." Beliau berkata, "Apa yang selain itu adalah sifat makhluk, sedangkan sifat-sifatnya adalah apa yang telah dikuberitahukan kepadamu. Maka batasi keinginanmu untuk mengetahui keagungan Rabb-mu dengan cara memikirkan makhluk-makhluknya dan berpegang teguh kepada berbagai konsekuensi dari sifat-sifatnya." Selanjutnya ada sifat-sifat Allah. Yang pertama, sungguh jika ada yang melihat cermat semua fenomena alam ini, meski tanpa ada dalil atau argumentasi, tanpa wahyu ataupun ayat Al-Quran, tentu Anda akan keluar dengan satu pertanyaan ideologis yang tidak bertele-tele, bahwa di balik alam ini ada pencipta yang menjadikannya ada. Pencipta dan pengatur alam ini pastilah memiliki semua sifat kesempurnaan di atas apa saja yang pernah tergambar dalam akal manusia yang lemah ini dan yang terbatas ini. Dari semua sifat kekurangan dan juga antara sifat-sifat Allah dan sifat-sifat makhluknya. Satu hal yang harus dipahami seorang mukmin, bahwa makna yang dimaksudkan dalam kandungan lafal pada sifat-sifat Allah berbeda secara diametral dengan makna yang terkandung dalam lafal yang sama pada sifat-sifat makhluk. Pahamilah masalah ini dengan baik, karena hal ini sangat sensitif. Anda tidak dituntut untuk mengetahui hakikatnya, cukuplah bagi Anda mengetahui bekasnya di alam. Hal-hal aksiomatik yang ada pada diri Anda, atau karena pengaruh dari sifat-sifat yang tadi, kepada Allah lah kita memohon sebaik-baiknya taufik dan perlindungan dari segala salah dan celah. Yang selanjutnya adalah materi nama-nama Allah. Dari Buraidah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW mendengar seorang laki-laki berada seraya berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bahwa aku bersaksi Engkaulah Allah yang tiada lain selain Engkau, yang Maha Esa dan tempat bergantung, yang tidak berputar dan tidak diputarkan, dan tidak ada seorang pun yang menyamainya." Buraidah berkata, maka Rasulullah SAW bersabda, "Dan demi zat yang jiwa
ku ada di tangannya. Sungguh orang itu lelah memohon kepada Allah dengan asmanya yang agung. Jika seseorang itu berdoa dengannya atau Allah mengabulkan, dan jika mohon dengannya, Allah akan memberi. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Selanjutnya ada perbuatan. Allah Ta'ala memberi, mencabut, menguji, memilih, dan membinasakan sesuatu kaum, meninggikan kaum lainnya, dan lain-lain sebagainya. Semua itu sesuai kehendak Allah sendiri. Ridho. Dengan ridho kita akan bersabar dan terhadap musibah dan bersyukur terhadap nikmat yang kita rasakan. Tetapi Allah menyuruh kita untuk berbuat. Ayat 9:105. Bukan duduk-duduk mencari bagian akhirat atau dunia, dan yang mencela orang yang menyerah dan berputus asa, bahkan dijadikan putus asa itu sebagai sifat kafir. Surat 12 ayat 87. Selanjutnya ada tauhid asma dan sifat. Kita membatasi diri pada makna apa yang menjadi adanya. Tidak ditakwil, misalnya tangan Allah sama dengan kekuasaan Allah. Tidak ditakhil atau ditolak, sehingga menolak bahwa Allah memiliki tangan, mata, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Tidak tamsil atau menyamakannya dengan makhluk lainnya. Pada surat 42 ayat 11. Tidak takyif atau menanyakan bagaimana Allah. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah menuntut kita agar menjadikan Allah sebagai satu-satunya pencipta alam semesta. Yang kedua, pemelihara dan pemberi rizki alam semesta. Yang ketiga, pemilik alam semesta. Sehingga kita meyakini bahwa alam ini tidak terjadi secara kebetulan atau secara tidak sengaja, tapi Allah lah yang menciptakannya. Permintaan rizki hanya ditunjukkan kepada Allah, bukan kepada lainnya. Menafkahkan harta pemberian Allah itu sesuai dengan kehendak pemiliknya. Yang selanjutnya ada tauhid mulkiyah. Tauhid mulkiyah ini menuntut kita agar menjadikan Allah sebagai satu-satunya pelindung, penolong, dan pemimpin. Yang selanjutnya ada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah menuntut kita agar menjadikan Allah sebagai ilah kita, tidak menyembah tagnun dalam segala maknanya, menghadap diri kita kepada wajah Allah saja, menghinakan diri hanya di hadapan Allah saja, mentakdiskan Allah saja. Jadi kita tidak menyembah makhluk apapun atau apapun itu selain Allah saja. Allah yang dicintai. Ada 3 sikap manusia dalam masalah cinta kepada Allah. Yang pertama, mencintai Allah harus lebih dari mencintai segalanya. Mencintai Allah sama dengan mencintai selainnya, jadi tidak boleh. Yang ketiga ada mencintai Allah lebih dari mencintai selainnya, jadi tidak ada yang dicintai selain dari Allah. Yang pertama dan yang kedua adalah cinta yang dilarang. Yang ketiga adalah tuntutan kepada cinta Allah. Selanjutnya ada Rob yang dituju. Sudah selayaknya kita hanya menuju kepada Allah saja, karena dialah satu-satunya yang mencipta, memelihara, dan memberi rizki serta memiliki hal. Dialah yang menghidupkan dan mematikan kita sebagai makhluk hidup, dan dialah yang mengabulkan semua doa kita. Surat 40 ayat ke-60. Ilah yang disembah menjadikan Allah sebagai ilah yang disembah. Inilah puncak tauhid diri kita. Kehidupan yang baik ini di dunia ini dan di akhirat. Di dunia mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan, di akhirat mendapatkan surga Allah, ridho Allah, dan dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala.